Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading ya kita harus mapping dulu. Tanpa mapping kita jangan trading, dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mapping hanya wajib untuk diupdate. Baik, kemudian disampaikan juga bahwa ini adalah mapping atau setup atau setting untuk gaya trading intraday, ya kan, atau yang open dan close-nya terjadi di satu hari. Sedangkan untuk scalping ya nanti harus didetailkan kembali. Jadi ini bukan buat ya scalping. Kalau scalping harus detail lagi di time frame yang lebih kecil lagi, kita lihat gitu kan, seperti itu. Jadi jangan salah paham, nanti dianggapnya ini waduh nggak cocok ya. Ya terserah sih, kita juga nggak maksain. Tapi kalau ini kan mapping ya, kalau mapping ya seperti ini gitu. Nah, kalau mau price action ya tinggal dikombinasiin aja. Gampang banget sih. Kalau aku sih dikombinasiin ya antara SMC dan price action gitu. Jadi hasilnya lebih powerful dan kita nggak terjebak nggak ketipu lah. Maksudnya nggak ketipu pergerakan manipulatif gitu. Karena kita tahu arah besarnya kemana kan gitu ya. Baik, kita kembali lagi ke pair yang sebelumnya untuk yang scalping mungkin bisa update di channel Telegram kita ya, di TKP atau tempat kumpul profit. Linknya ada di deskripsi atau di running text. Silakan bergabung secara gratis, tidak ada syarat apapun. Tujuannya adalah untuk membantu trader-trader atau mengedukasi para trader sehingga menjadi trader yang mandiri. Dan kemudian mungkin teman-teman yang sempat mengalami loss besar atau bahkan sampai MC mungkin bisa membantu untuk pemulihan atau recovery yang di sini. Mudah-mudahan bisa, dan kami juga nggak janji, kita juga nggak janji, cuma kita usahakan yang terbaik lah gitu. Yang penting nggak jualan. Itu aja. Baik, kita kembali lagi ke time frame yang akan kita pair yang kita akan kita update, yaitu pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat biasnya seperti apa. Kita lihat biasnya. Oh iya, monthly-nya kayak apa sih? Nah, masih kayak gini kan, kayak kemarin. Biarin aja, I don't care. Maksudnya ini kan kita cuma melihat biasnya saja. Seperti itu. Biasanya kayak gini apa, bullish atau bearish sih ya, jelas kayaknya gini mau bullish ya, masih bullish ya. Kalau kita lihat di strukturnya, nah ini ada trend line juga kita melihat masih jauh banget ya. Jadi biasanya masih bullish atau uptrend. Kemudian apa nih? Kemudian sebentar gini, nah pakai candlestick ya. Kita lihat strukturnya masih bullish, karena secara SMC harus lihat struktur bukan lihat trend line. Ini hanya alat bantu aja di masa lalu begitu kan. Strukturnya adalah masih bullish, ditanya tekanannya boss bullish, dan terakhir adalah biasanya masih bullish atau uptrend di sini, dan belum terjadi perubahan karakter kan, sehingga biasanya kalau di monthly ya masih bullish. Nah ini cuma ngeliat arah besarnya berarti bullish ya, arah besarnya untuk monthly gitu kan. Kita nggak tradingnya di monthly, cuma kita melihat nanti ini tujuannya untuk membantu menggambarkan struktur di time frame yang lebih kecil gitu. Jadi kita nggak perlu gambar ke kiri lebih banyak, lebih ke present ya, ke arah ke depan ya maksudnya, dan saat ini. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Di weekly kita melihat di sini biasnya adalah masih bullish atau uptrend. Kita ini dengan ada cok bos bullish di sini, kemudian dia berubah tren. Telah terjadi perubahan tren, ditandai dengan adanya cok dan bos, ini fix perubahan tren. Kemudian di sini respect area supply-nya, dan dia menuju ke
untuk memitigasi imbalance yang ada di bawahnya seperti itu. Dan sementara imbalance di sini setelah terisi atau termitigasi sekitar, ini yang pertama ya, ini ada dua imbalance kan, yang besar dan yang kecil. Kalau yang kecil, yang besar sekitar 60% mungkin ya, 60% imbalance telah termitigasi seperti itu. Baik, kita ini ya, kita apa namanya? Kalau dari trendline-nya sebentar, kita cek juga dengan menggunakan trendline ya, trendline di weekly. Tapi ya tadi kan di monthly, saya juga harus cek ini juga. Nah ini kan swingnya, swing to swing ya, swing low to swing low maksudnya. Oke, ini aku sih cuma bantu mapping aja ya, untuk melihat gambaran besarnya seperti apa sih ini gitu kan. Trendline-nya, oh sorry. Salah. Nah, pakai yang ini aja, yang lebih tinggi aja ya. Lama banget sih gambar gini aja. Ya maklum lah. Nah ini, nah dia mendekati trendline-nya ya, trendline-nya ya, trendline di trendline weekly. Nah ini seperti ini. Nah, ini aku tandain supaya apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Ini bukan monthly ini, bentar, ini weekly-nya nih. Bentar. Weekly. Ini cuma alat bantu aja ya, bukan tempat enter ya. Oke, kemudian, dan ini untuk mempermudah kita secara visual, ya kan? Secara visual kita melihat bahwa oh ya sebenarnya masih uptrend, di monthly-nya uptrend, di weekly-nya juga. Walaupun dia ada cok dan bos di sini bearish, tapi dia berada di di ininya. Nanti kalau dia break ya berarti fix ini ya, dia kembali ke ke bearish ya gitu kan. Seperti itu. Ini cuma alat bantu doang, alat bantu. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu jadi biasanya apa, ini biasanya masih bearish atau downtrend di time frame weekly. Kemudian kita turunkan ke time frame daily, di mana daily ini adalah mayor trend kita atau trend utama kita dalam gaya trading intraday atau day trade. Nah nanti dia bentuknya kayak gini kan jadinya, dan harga berada di tengah-tengah. Kalau di ini, di apa, kita ini aja ya, biar nggak sebentar, ini kita rubah aja ke weekly doang ya, sebentar. Setting. Nah, ini cuma alat bantu doang. Errornya yang mana ya? Yang salah kah? Ini kan trendnya begini kan. Sebentar, weekly-nya tadi ini beda ya kan sih. Oh, nah, weekly doang ya. Oh sorry, ini mah weekly doang, nantinya dihapus. Nah gini, sini nggak usah. Oke, nah ini. Kemudian kita kembali lagi ke time frame weekly. Nah ini mah daily-nya ya, trendline daily-nya ya. Yang ini, yang apa? Yang ini digambar, makanya tadi aku harus tandain dulu. Oh ini daily-nya nih, daily-nya dia di break ya, di break dan dia berada di bawah garis trendline-nya, ya kan? Di sini, dan strukturnya di sini mirip ini ya, mirip di weekly ya. Di sini sudah cok dan bos bearish ya, sehingga di daily-nya bearish ya kan, bener kan? Atau downtrend, sehingga nanti di apa, sebenarnya nanti di opsi ininya sih sebenarnya harusnya nge-buy, tapi kan lihat dulu dia apakah di area supply atau area demand gitu. Jadi harus didengerin dulu penjelasannya, karena trading menggunakan strategi SMC itu kan kita akan bereaksi ketika harga berada di area POI kita, yaitu baik di area supply maupun di area demand. Kalau dia berada di area demand,
ya kita akan bereaksi untuk apa? Untuk opsi buy kan gitu. Tapi kalau ternyata area demand-nya ditembus, ya berarti kita akan cari tumpangan untuk sell kan gitu ya. Nah, sementara seperti ini strukturnya. Kita punya area area supply di sini. Kemudian kita punya area demand di bawahnya sini. Dan satu lagi ada imbalan juga ya di sininya. Seperti itu. Ini kita hapus dulu. Oke. Kemudian kita berarti ini trennya apa ya, bearish atau downtrend. Opsi terbaik apa? Harusnya nge-sell. Tapi kalau berada di area demand, kita akan nge-buy gitu kan gitu. Dan saat ini harga sedang telah ini memitigasi imbalance dan respect ke atas ya. Tapi ini kita lihat nanti di struktur yang lebih kecil. Kalau harus ke atas, nanti harga harus ke atas, nanti harga harus ke atas, nanti harga harus ke atas dulu baru ke bawah kan gitu ya mestinya. Atau dia akan nerusin ke bawah langsung, bisa jadi ya kan. Oke, kemudian untuk mempermudah mungkin kita akan lihat lagi di menggunakan ini ya, menggunakan Fibonacci ya, masih Fibonacci. Nah ini dia, kita ukur lagi di sini, lihat ya kan. Nah, ini. Kita lihat Fibonacci-nya. Nah ini Fibonacci-nya kita rubah dulu. Oke. Nah di sini harga sedang berada di mana? Harga sedang di 61,8, iya kan? Ini di daily ya, kita lihat ukurnya. Kenapa? Karena satu ini swingnya udah valid semua atas dan bawah, jadi kita bisa ukur kan gitu ya, benar nggak? Ini sudah berada di 61,8, iya kan? Seperti itu. Nanti kita pendek ini deh. Jadi kemungkinan dia untuk memantul itu sangat besar ya kan, tapi harus lihat konfirmasinya di time frame lebih kecil ya, seperti itu. Kemudian kita turunkan ya, ini kan kayak kemarin saya gambar kan, naik turun terus naik gitu kan. Karena ini sekarang 61,8, kalau kemarin ada 50% nya, sekarang nggak seperti itu lagi. Jadi dari sini ke atas ini sudah valid, kemudian ke ini ke 618, terus dia harusnya terbang ke atas gitu, mestinya ke Uranus. Uranus kayak YouTuber aja, misalnya gini ke sini kan. Nah gini, seperti ini kan, karena di sini adalah area supply kan gitu ya. Gitu guys gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil. Nah seperti ini nih, kecilnya tadi kita gambar tadi ya. Nah, ini sih untuk mempermudah aja sih. Jadi nggak ada yang salah dengan SMC, nggak ada yang salah dengan price action. Kalau aku sih saling mengisi sih menurut aku, gitu kan. Di sini ada area supply, ada demand, ada imbalance, ada segala macam. Yang untuk mempermudah kita mempermudah kita untuk men-tracking ini mau kemana kan gitu ya. Nah, seperti itu tadi di 618 ya di sini. Nah ini dia. Dan di 618 ini kita punya apa kan gitu ya. Di 4 jam. Nah ini dia, di 4 jam kita sebenarnya mempunyai apa? Mempunyai ini kan liquidity semua nih. Nah dia harga ke bawah ini kan dia ngambil liquidity kan. Nah ini dia grab liquidity. Nah ini kalau dia udah grab liquidity dan masih berada di area demandnya, wah itu udah pasti itu naik. Bukan pasti ya. Tanda-tanda itu mah gitu. Dan satu lagi ya, di sini kita punya order block terkuat di muka bumi yang mendukung area 618 ini, yaitu dengan adanya ini tadi, ini order block terkuat di muka bumi nih, ya kan? Kenapa sih order block terkuat di muka bumi? Ya itu tadi yang kemarin saya udah bilang. Ini kan saya kemarin bilang udah dari kemarin, ya kan? Ya adanya adanya engulfing, ya kan, terengulfing, harga ini terengulfing bullish, kemudian dia meninggalkan imbalance-nya yang mana? Nah, imbalance-nya itu udah termitigasi, termitigate. Nah, kalau belum termitigate dia bentuknya kayak gini imbalance-nya nih. Nah, ini imbalance-nya. Ini kan udah termitigate, udah keisi kan? Tuh sama gerakan ini kan, tuh udah penuh. Berarti dia nggak kepake lagi. Nah, ini, jadi kalau nggak kepake hapus.
gitu. Kemudian dia break structure. Nah, ini strukturnya, ini struktur dia kan, sama dia di break satu candle, ya kan. Berarti itu udah memenuhi syarat menjadi order block terkuat di muka bumi kan gitu ya. Makanya kalau ini pas di 618, 618-nya itu sebenarnya dia ngambil liquidity. Kalau bahasa Arabnya mungkin ada yang bilang SL Hunter lah, apalah gitu kan. Tapi kalau CSF ini dia ngambil liquidity karena areanya dia cuma ini doang, yang hijau doang ini, gitu kan. Nah, dia ngegantung kakinya tuh. Tuh lihat, dan nggak tuh, ya kan? Kaki ada body yang ngegantung, tapi dia masuk lagi ke dalam. Nah, ini udah tanda-tanda gitu kan. Nah, ini kayak gini. Nah, gitu ya, pasnya kayak gitu. Ini 618 kan? Iya. Jadi kayak gitu analisisnya, kita udah ngelihat, oh ya ke sini gitu. Tapi kalau misalnya gagal, dia akan turun ke bawah. Misalnya ini gagal nih, break low ke sini, dia akan mitigasi imbalance yang ada di sini dulu, baru ke bawah. Dan kita mempunyai area ini lagi, ya kan? Area apa? Area demand lagi sini, seperti itu. Nah, demandnya di sini, ini demand H4 ya. Sebentar, demand H4. Oh, H4. Nah ini, seperti itu. Kita punya area di sini. Oke, terbaik sih kita pakai ini ya, pakai supportnya aja ya. Supportnya ini ada 2 di sini nih. Mau digabungin boleh nggak? Boleh, kayaknya gabungin aja ya, biar nggak ini ya. Ini ya, nah ini kan, ini kesini nih, nah di sini. Baik sih, nah ini dihapus aja. Nah gitu ya. Kenapa? Karena udah kita gabung sama yang ini nih. Support. Berapa sih? Patah ya. Patah. Nah, di sini nanti dia ke sini seperti itu. Tapi aku sih besar kemungkinan di 618 inilah ya. Gitu. Baik, mungkin itu saja ya, singkat aja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada news NFP, terbaik sih mau nunggu di London break high itu lebih aman. Tapi kalau mau ini ya, kita cari tumpuan untuk ke atas ya, konfirmasi tumpuan untuk ke atas. Nah ini tinggal cari aja di sini di time frame yang lebih kecil, ya kan, tumpuan untuk ke atasnya seperti itu. Tinggal cari konfirmasi bullish engulfing atau QM bullish atau chok boss bullish di LTF ya. Di LTF juga boleh, di M15 boleh. Di LTF sih sebaiknya sih kalau aku gitu kan, ini kan masih cok gitu kan. Di 15 nya juga masih cok. Nah, kalau gold sih mau aman menjelang news ya, carinya yang di 15 lah mungkin coknya gitu kan. Konfirmasi bullish gitu kan. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, kesimpulannya mana Oh ini dia. Oh, penutupan itu apa ini, gimana nih? Ya udah gini aja lah ya. Empatnya. Mudah-mudahan sih respect ya. Kalau nggak respect ya jangan kecewa. Ini kan mapping, ya kan? Kita udah berusaha yang terbaik ya dengan mapping kan. Karena kita punya alasan-alasan kenapa seperti itu. Ya. Nanti dibantu sama press action ya. Press actionnya sudah teman-teman pelajari di grup Telegram ya. Di sini kita cari konfirmasinya. Ini boleh mau nge-buy nge-sell boleh, pakai press action aja di sini selama belum break high atau break low ya, kita pakai press action aja. Jadi atas bawah diambil, buy sell cuan. Baik, kembali kita sampaikan bahwa saya akan membacakan kesimpulan untuk untuk PRX AUSD atau lebih dikenal dengan nama gold untuk analisis technical ya.
menggunakan strategi Smart Money Concepts yang lebih dikenal dengan nama SMC di hari ini, hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023. Dan kita melihat di sini mayoritasnya adalah bearish, nih mayoritasnya bearish, kemudian mayoritasnya bearish, kemudian minoritarinya juga bearish. Minoritarinya sebenarnya belum ada, tapi kita masih nganggapnya masih bearish. Kemudian break low, London break low, London break low sih, inside ini teh. Aduh, ini belum diupdate ternyata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok London break low sih, inside ya. Berada di dalam maksudnya, inside. Kemudian tunggu London break aja, ya kan. Nanti sambil update-nya sebelum jam 7 malam ya, nanti diupdate ininya, mappingannya. Tunggu London, karena Londonnya udah close ininya apanya. Tunggu London break, London. Nah, gitu. Oke. Nah ini, jadi tunggu London break ya, karena dia berada di area sini. Nah, ini saat ini kita menggunakan price action untuk mengambil cuan, mengambil cuan untuk scalping ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita karena berada di dalam ya gampang sambil nunggu itu ya, kita scalping aja di sini. Yang menggunakan price action yang kita pelajari di grup Telegram kita secara gratis itu. Kemudian opsi terbaik apa? Opsi terbaik kita akan bayar, kenapa? Ya, kita tadi saya sudah kemukakan, kita berada di area order block terkuat di muka bumi, kemudian berada di 61,8. Kemudian apalagi sih? TP-nya ya di sini ya minimal ya, ini di area ini seperti itu. Ini bisa di sini atau di sini ya. Nah ini minimal nih. Nah, ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di atau menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa di video berikutnya.